Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas handbag kecil dengan motif seperti ini. Teman-teman bisa lihat motifnya cukup cantik, lurus, rapi hingga ke atas. Nah, ini juga bisa dijadikan untuk motif tas ataupun dompet. Semoga nanti polanya bisa mudah untuk dipraktekkan. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang poli kilap, lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Motif ini kelipatan 4. Pertama, buat awalan rantai. (36 rantai). Setelah 36 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-36 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 single crochet atau 1 SC setiap rantai. Lanjutkan hingga ke ujung. Nah, selesai satu baris, ini baris pertama. Kemudian di ujung tambahkan 1 rantai, putar rajutannya, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Dan ini adalah baris yang kedua. Lanjutkan hingga ke ujung, nanti ulangi 1 rantai, putar SC setiap lubang, buat total 8 baris. Nah, ini sudah selesai total 8 baris SC. Boleh teman-teman tambahkan sesuai dengan kelipatan motif menjadi 12 baris atau menjadi 16 baris kelipatan motif 4. Nah, di ujung saya akan tambahkan 1 rantai. Beri penanda di lubang kedua atau 1 lubang sebelum lubang terakhir di sini. Selanjutnya untuk pola berikutnya saya akan buat SC berkeliling tanpa penambahan. Jadi saya sarankan teman-teman hitung supaya pas. Untuk sisi ini nanti ada 8 SC sesuai dengan jumlah barisnya 8. Di bawah 36 SC, di sisi kanan 8 SC, dan di atas hingga ke penanda 35 SC. Jadi dikurangi 1 ya, 35 SC. Saya mulai untuk sisi ini jumlah SC nya ada 8. Nah, lanjutkan ke sisi ini dengan jumlah 36 SC. Nah, lanjutkan hingga ke sini, nanti sisi ini 8, di atas 35. Mendekati akhir putaran, SC ke-35 di penanda. Akhir putaran, slip stitch di puncak SC pertama, tarik kuat 2 rantai, 1 2. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu saya akan masuk ke bagian motif pertama. Untuk motif bagian pertama, beri penanda dulu di bagian 2 buah rantai ini.
Dimulai dengan satu rantai, kemudian skip titik tempat slip stitch, lubang berikutnya isi 1 DC atau double crochet. Ulangi dari bagian satu rantai tadi. Yang ini satu rantai, skip 1 DC di lubang berikutnya, satu rantai, skip 1 DC di lubang berikutnya, satu rantai, skip 1 DC di lubang berikutnya, satu rantai, skip 1 DC di lubang berikutnya. Nah, seperti ini. Lanjutkan pengulangan pola hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah DC satu rantai, skip 1. Nah, ini pas ya, titik ini langsung dua rantai ini dihitung sebagai 1 DC. Langsung slip stitch di sini di dua rantai ini dan ganti benangnya. Di sini saya gunakan benang warna hijau. Slip stitch ganti benang, satu rantai. Nah, untuk benang yang warna krem tidak usah diputuskan, masih akan digunakan, dan hasilnya seperti ini. Kemudian akan masuk ke pola bagian yang kedua. Dimulai dengan back loop. Di sini ya, dari tempat slip stitch, back loop single crochet di bagian yang satu rantai, beri penanda di bagian atasnya, kemudian tepat di bagian double crochet ini kembali back loop single crochet. Jadi ada dua back loop single crochet atau SC. Kemudian masuk ke motif pengulangan, lilit benang turun ke baris yang bawah. Di sini kan ada satu titik yang di skip. Tarik dari bagian depannya, buat double crochet atau front loop double crochet. Nah, seperti ini. Kemudian back loop SC kali 3, dimulai dari atas DC satu rantai dan DC. Back loop SC pertama di atas DC, back loop SC kedua di bagian satu rantai, dan back loop SC ketiga di atas DC. Nah, ulangi polanya dari bagian front loop DC ini. Lilit benang, turun satu baris ke bawah di bagian yang di skip front loop DC. Back loop SC kali 3, 1, 2, 3. Ulangi pola from loop DC baris yang bawah, back loop SC kali 3, nah seperti ini. Lanjutkan pengulangan polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah back loop SC kali 3, front loop DC baris yang bawah, back loop SC kali 3, front loop DC baris yang bawah, nah terakhir langsung slip stitch di penanda di puncak SC yang pertama. Slip stitchnya lakukan dengan cara back loop supaya lebih rapi. Jadi back loop slip stitch, tarik benang yang warna krem, dua rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Ulangi lagi motif bagian yang pertama, yang ini.
Dimulai dengan penanda dulu di 2 rantai, 1 rantai motif bagian pertama ya, kemudian skip ini, sejajarkan saja bagian warna kremnya, sejajarkan langsung 1 double crochet, 1 rantai, sejajarkan lagi dengan bagian warna krem yang bawah, 1 DC, 1 rantai, skip 1 DC. Jadi teman-teman tinggal diikuti saja ya pola yang bagian bawahnya, tinggal sejajarkan yang warna kremnya, motifnya 1 rantai, skip 1 dan DC, 1 rantai, skip 1 dan DC, 1 rantai, skip 1 DC. Nah, seperti ini. Lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah DC, 1 rantai, skip 1 DC, 1 rantai, skip 1, pas ya di akhir putaran, langsung slip stitch di penanda, slip stitch ganti benang, tarik kuat 1 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian ulangi lagi motif bagian yang kedua. Untuk motif bagian yang kedua dimulai dengan back loop SC kali 2 di bagian 1 rantai. Kemudian di bagian DC back loop SC yang kedua. Lalu pengulangan pola turun, jadi tinggal sejajarkan saja motifnya yang sama dengan warna hijau, front loop DC, back loop SC kali 3, 2, 3. Kembali ulangi pola, turun baris yang bawah, front loop DC, back loop SC kali 3. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja motif bagian bawahnya, sejajarkan, front loop DC baris yang bawah, nah seperti ini ya. Jadi ini teman-teman lanjutkan hingga ke akhir putaran. Setelah itu nanti slip stitch diganti lagi benangnya yang warna krem. Ulangi lagi motif bagian yang pertama dengan warna krem dan motif bagian yang kedua dengan warna hijau hingga tinggi tas yang sesuai. Nah, ini dia, saya rasa sudah cukup karena untuk tas mini tempat benang tidak saya buat terlalu tinggi. Nah, di sini akhiri motifnya di bagian yang kedua yang warna hijau, karena kalau di warna krem itu ada bagian yang bolong-bolongnya ya. Jadi akhiri motifnya di bagian yang kedua. Nah, di sini setelah slip stitch 1 rantai, isi tiap-tiap lubang dengan 1 single crochet dengan tusukan normal. Dimulai dari tempat slip stitch. 1 SC setiap lubang. Nah, lanjutkan hingga akhir putaran. Setelah itu nanti slip stitch 1 rantai, buat 1 putaran lagi SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai, ada 2 baris ya, teman-teman bisa tambah untuk ukuran yang lebih tinggi. Selanjutnya saya akan mulai meletakkan tali pegangan. Ini cukup sederhana talinya, terdiri dari SC kali 6 bolak-balik. Tutorial sederhananya bisa teman-teman cek di kolom deskripsi. Untuk panjang talinya, karena handbag mini, ini saya buat sekitar 28 cm. Kemudian untuk ukuran ringnya teman-teman bisa sesuaikan ya, tidak mesti sama harus seperti ini 2 cm.
Jadi saya akan sisipkan di kiri dan kanan karena ringnya berbentuk persegi. Jadi saya akan membuat bagian SC untuk ringnya agak sedikit lebih banyak. Nah, untuk bagian penyatuan bagian tas keringnya ini saya akan buat untuk ringnya itu 7 buah SC. Jadi sesuaikan saja jumlah SC untuk ringnya sesuai ukuran ring teman-teman punya. Nah, di sini di akhir putaran karena posisinya sudah pas di bagian sudut, jadi saya akan langsung letakkan untuk bagian ring. Ini ada 3 sebelum penanda, 1 di penanda, dan 3 sesudah penanda. Jadi 7 SC untuk ring. 1 2 3 SC keempat di penanda. Setelah penanda 5 6 dan 7. Nah, seperti ini. Kemudian lanjutkan 1 SC setiap lubang setelah ring. Nah, teman-teman lanjutkan ya hingga ke sudut berikutnya. Di sini sisipkan lagi ring untuk tali pegangannya sama 7 SC seperti tadi. Kemudian lanjutkan SC-nya hingga akhir putaran, lalu buat 1 putaran SC terakhir. Nah, ini dia tasnya sudah selesai. Di sini setelah ringnya ada 1 putaran SC, saya tambahkan. Bisa teman-teman kreasikan kalau ingin lebih tinggi. Jadi tinggal tambahkan saja jumlah baris SC-nya. Nah, untuk motifnya di sini teman-teman bisa lihat untuk yang warna krem itu ada bagian bolong-bolongnya, jadi isinya kelihatan ya. Jadi kalau untuk tas bisa sekalian teman-teman furing. Nah, untuk bagian awal dan akhir motifnya itu ada di sini, sedikit kelihatan hingga ke atas tapi masih tetap lurus. Nah, untuk bahan benang tas ini masing-masing 1 gulung dan masih banyak bersisa. Polanya tidak terlalu boros dan cepat naik. Untuk ukuran finalnya di sini tingginya 14 cm dengan lebar 17 cm, sementara untuk bagian alas 4 cm. Nah, semoga teman-teman mudah mempraktekannya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.